Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Marilah kita pertama-tama berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberkati pelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Ya, silakan duduk dengan tenang. Kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu hingga saat ini. Sekarang kami ingin belajar. Berkati kami agar kami tetap tekun dan bersemangat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran, tapi sebelum dilanjutkan, kita akan mengingat kembali pelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa tema kita minggu lalu? Ya, tema kita minggu lalu adalah tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Kita sudah melihat arti dan makna janji. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian dan Yesaya, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Itu semua kita sudah bahas minggu lalu. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dan kali ini hal yang harus kita peroleh, indikator atau tujuan pembelajaran ya. Selesai belajar ini, tema ini, kealahan dan kemanusiaan Yesus, Anda diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri manusia. Yang kedua, menjelaskan kutipan kitab suci, yaitu dari Injil Lukas, bab 2 ayat 1-7, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Lalu yang ketiga, menjelaskan dari kutipan kitab suci, yaitu Lukas bab 7 ayat 11-17, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Nanti kalian akan menginventarisasi, mengumpulkan, ya, kira-kira Yesus sungguh manusia itu tampak dalam hal apa? Atau Yesus yang sungguh Allah itu tampak dalam hal apa? Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan kemanusiaan dan keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Apa sih makna kemanusiaan dan keilahian atau kealahan Yesus? Lalu manfaatnya bagi kita. Kita akan masuk ke indikator yang pertama. Silakan amati gambar berikut ini. Ya, ada kolom A. Ada gambar anak sedang makan, anak menangis, anak tertawa senang, lalu anak sedang tidur. Lalu yang kedua, ya, kolom yang kedua, yang B, silakan diamati. Ada anak sedang berdoa, ya, lalu ada anak yang sedang menolong, ya, menolong temannya. Kemudian yang ketiga, ada gambar anak yang sedang memeluk, ya, ibu atau temannya atau kakaknya, ya, di situ. Amati gambar ini dengan baik. Gambar A dan B, ya. Lanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda pikirkan, ya? Ketika Anda melihat gambar tersebut, ya, kolom A dan kolom B, apa yang Anda pikirkan? Lalu, pertanyaan berikutnya, pertanyaan apa yang muncul ketika mengamati gambar tadi? Ya, wah, Bu, itu mah biasa lah. Kita juga pernah ngalamin sedih dan lain sebagainya, ya. Lapar, kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, ya. Kalau sedih kita menangis dan lain sebagainya. Lalu kita juga pernah berdoa kan, ya. Menolong pernah, asal jangan menolong teman waktu ulangan ya, menyontek itu nggak baik ya. Oke, kita lihat. Ternyata
dimensi atau dua peristiwa tadi ya, yang dibedakan tadi itu bukan tanpa arti dan makna. Manusia memiliki dua dimensi yang masing-masing tidak dapat dipisahkan, ya, yaitu dimensi jasmani atau kemanusiaan dan rohani, ya. Kita lihat dimensi jasmani tampak dalam kolom A tadi, ya. Lapar, makan, sedih, menangis, senang, tertawa, mengantuk, tidur, itu adalah dimensi jasmani. Dan masih banyak lagi dimensi jasmani. Kemudian, kalau kolom yang satunya itu kolom B, berdoa, menolong sesama, mengampuni, ini adalah salah satu contoh dimensi rohani. Jadi coba Anda perhatikan dengan baik, kita manusia memiliki dua dimensi ini. Dan ini tidak bisa dipisahkan, ya. Anda memiliki dimensi jasmani, tapi Anda juga memiliki dimensi rohani. Jadi, Anda harus tahu bahwa dimensi jasmani dan rohani itu tidak bisa dipisahkan dalam diri Anda. Jangan sampai Anda makan, tapi sebelum makan lupa berdoa, gitu ya. Lalu jangan sampai melihat orang tua di rumah kerepotan, Anda diamkan saja, dan lain sebagainya. Oke, apakah Anda paham? Baik, sekarang untuk menjadi lebih paham, kita lihat contohnya semakin yang banyak. Dimensi jasmani, makan, tidur, sedih, senang, lahir dari seorang ibu. Anda lahir dari ibu Anda, itu adalah dimensi jasmani. Mati, suatu saat kita akan mengalami ini. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Lalu 7, berjenis kelamin. Ya, Anda kelamin laki-laki, Anda kelamin perempuan, itu dimensi jasmani. Dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat dimensi rohani yang lain. Mengasihi, berdoa, mengampuni, menolong, mendidik, membimbing, ya. Dalam hal ini terlebih dimensi rohani berdoa, saya selalu meminta Anda ya, pada saat penilaian tengah semester atau pada saat penilaian akhir semester mengumpulkan buku keagamaan. Ini tujuannya adalah untuk mengasah dimensi rohani Anda, ya. Anda berdoa, ya. Mengajak keluarga, bersama-sama berkumpul untuk berdoa, itu dimensi rohani. Anda menolong orang tua di rumah, itu dimensi rohani, ya. Jadi Anda harus tahu itu. Jangan untuk disepelekan, ya. Sampai di sini bisa menjadi paham? Lebih paham lagi? Oke, kita lanjut. Nah, ternyata sama halnya seperti kita memiliki dua dimensi, jasmani dan rohani, ternyata Yesus pun memiliki dimensi manusia atau jasmani. Yesus benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia. Hanya yang membedakan manusia Yesus dengan kita itu adalah orang berdosa, tetapi Yesus tidak punya dosa. Sekarang marilah kita amati bersama dimensi kemanusiaan Yesus dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Marilah sekarang kita bersama-sama membaca perikop kitab suci tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan.
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dalam perikop kitab suci ini tampak kemanusiaan Yesus. Salah satu di antaranya adalah Yesus lahir. Yesus lahir dari seorang ibu bernama Maria. Kemudian, selain dilahirkan, Yesus pun memiliki jenis kelamin. Ia berjenis kelamin laki-laki. Bahkan, Yesus pun mempunyai silsilah keluarga atau keturunan. Selain itu, ketika Yesus lahir, Yesus pun dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, ini adalah beberapa di antaranya yang menunjukkan bahwa Yesus itu manusia. Marilah sekarang kita lihat bersama hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Ya, tampak dalam kenyataan berikut ini. Yang pertama, menurut silsilah, nenek moyang Yesus adalah Abraham. Kemudian, seperti yang kita baca dalam perikop kitab suci tadi, Yesus dilahirkan oleh Ibu Maria. Kemudian, berjenis kelamin laki-laki, lahir dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Ia bekerja menjadi tukang kayu, bisa marah, merasa sedih. Sebagai manusia, Yesus bisa marah, merasa sedih, bahkan merasa lapar. Yesus haus. Yesus ketakutan, ya, dalam peristiwa di Taman Getsemani sesaat sebelum Yesus ditangkap, kemudian mengalami kematian sama seperti kita. Dan dari berbagai peristiwa tersebut hendak menegaskan bahwa Yesus hidup dalam sejarah manusia dan menjalani hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Nah, setelah tadi kita mengamati kemanusiaan Yesus, mari sekarang kita amati bersama kealahan Yesus. Ini adalah salah satu perikop yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, yaitu dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kita akan bersama-sama membacanya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, perikop ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, yaitu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ini hanyalah salah satu perikop dalam kitab suci dari sekian banyak yang ada. Nah, sekarang mari kita lihat kembali. Selain Yesus membangkitkan anak muda atau melakukan mukjizat,
apalagi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus sungguh-sungguh Allah, dan itu nampak dalam kenyataan berikut. Yang pertama, sabda Yesus yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, misalnya, "Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Kemudian yang kedua, pengakuan para murid, ya, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yang ketiga, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh Allah, warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Nah, ketika Yesus lahir, sebelumnya ada warta malaikat yang menyatakan tentang kelahiran Yesus itu kepada para gembala. Bahkan malaikat juga datang kepada Maria dan memberitahu bahwa Maria akan mengandung. Kemudian, ciri bahwa Yesus adalah Allah itu juga tampak ketika Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Nah, untuk poin yang terakhir ini adalah seperti yang sudah kita baca dalam perikop tadi. Beberapa peristiwa mukjizat yang dilakukan Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya, penggadaan roti, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, dan lain sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang menunjukkan, kenyataan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Kita akan lanjutkan, ya. Poin berikutnya adalah makna Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah bagi hidup kita. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia artinya bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Pengasih, terbuka, dan solider dengan manusia, mau turun ke bumi ingin merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Ya, jadi Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia artinya bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Ya, Allah menjadi kodrat. Allah mengambil kodrat manusia, ya, sama seperti manusia, hidup bersama manusia, mengalami apa yang dialami manusia. Itu artinya bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, ya. Nah, kecuali ya, yang membedakan manusia Yesus dan manusia kita adalah Yesus itu tidak punya dosa, kalau kita itu punya dosa. Ya, itu harus Anda pahami. Baik, kita akan lihat ini poin yang terakhir, makna kemanusiaan dan kealahan Yesus bagi kita. Kalau dalam diri kita ada dimensi jasmani dan rohani, ya rohani itu bisa dibilang sifat-sifat Allah, ya. Dan Yesus pun sama, ya. Yesus Allah, Yesus manusia. Walaupun Yesus memiliki dimensi Allah dan dimensi manusia, ya, Yesus tidak seenaknya, ya. Yesus tidak mau mengambil jalan pintas atau cara instan, tapi Yesus hidup di tengah-tengah manusia dan mengalami apa yang dialami manusia. Lalu apa maknanya bagi kita? Yang pertama, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan hidup. Jadi, sebagai manusia, kita harus menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, contohnya dengan berdoa, lalu dengan sesama dan lingkungan. Jika ketemu satu sama lain, tidak rugi jika kita tersenyum atau menyapa terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan kita, ya, itu relasi yang baik. Melihat tanaman mati atau kering disiram. Melihat sampah berserakan, dibuang ke tempat sampah. Yang kedua, kita harus memandang orang lain sebagai sesama. Tidak ada pengkotakan, tidak ada diskriminasi, tidak ada penindasan,
tidak ada pelanggaran hak-hak asasi sesama manusia. Sebagai orang yang memiliki dimensi manusia dan Allah, terlebih dalam hal ini dimensi Allah, kita tidak boleh mengucilkan teman, membeda-bedakan teman. Lalu, kamu mah bukan orang Sunda, kamu mah bukan orang Batak, dan lain sebagainya. Tidak boleh ya. Tidak boleh kemudian kalian atau Anda bermain hanya dengan teman sesukunya saja ya. Lalu Anda hanya memilih teman-teman yang pintar dan lain sebagainya gitu. Semua harus bermain bersama, bergaul bersama ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat bersikap masa bodoh terhadap situasi masyarakat di sekeliling kita. Masa bodoh dalam hal ini contohnya apa ya? Anda melihat teman Anda menyontek lalu dibiarkan. Kita ingatkan ya. Nah, masalah nanti teman Anda itu marah, itu urusan nanti. Kemudian Anda melihat teman Anda kesulitan mengerjakan PR, lalu Anda tertawakan, Anda ejek, tidak boleh ya. Anda harus bantu. Nah, itu dimensi rohani atau kealahan Anda ya. Menolong sesama itu dimensi kealahan. Nah, baik sebelum saya sampaikan pelajaran minggu yang akan datang, kita ingat kembali, review lagi. Tadi yang pertama kita belajar dua dimensi manusia, dimensi jasmani dan rohani. Yang kedua kita belajar tentang kealahan Yesus. Yang ketiga kita belajar tentang kemanusiaan Yesus. Yang keempat makna kealahan dan kemanusiaan Yesus serta manfaatnya bagi hidup kita. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, tema kita adalah Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, karena tadi pelajaran kita diawali dengan doa, marilah kita tutup pelajaran kita juga dengan berdoa. Silahkan duduk dengan tenang, kita akan berdoa, kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu hingga saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu dalam pelajaran kali ini. Semoga kami semakin paham dan mampu hidup seturut teladan-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, semoga Anda setia ya mengikuti pelajaran kita, dan semoga Anda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, tetap sehat sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga Anda semua menjadi paham. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.